Program Kampung Iklim. Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim di tingkat tapak, berbasis komunitas. Program Kampung Iklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca, serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan dan dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Pelaksanaan Proklim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, di mana di dalamnya terdapat komponen utama, syarat pengusulan, penilaian, dan kategori Proklim. Dalam peraturan menteri tersebut juga disinggung bahwa Proklim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun, dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di lokasi Proklim adalah sebagai berikut. Contoh kegiatan mitigasi. 1. Memasang rambu-rambu rawan bencana atau peringatan bencana. 2. Melakukan kegiatan reboisasi atau penanaman anakan pohon. 3. Pemanfaatan sampah baik itu pengomposan, kerajinan sampah plastik, kain perca, dan lain sebagainya yang dapat diolah. 4. Hemat energi berupa penggunaan solar cell sebagai penerang dalam desa, menggunakan profil tank, dan lain sebagainya. Dan berikut adalah contoh kegiatan adaptasi. Yang pertama, pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor. Hal ini dapat berupa penampungan air hujan, pembuatan talut pada daerah rawan banjir atau longsor, penanaman pohon di sekitar daerah sumber air atau pekarangan, dan membuat sumur resapan atau biopori. 2. Peningkatan ketahanan pangan. Kita bisa melakukannya dengan beberapa hal, antara lain, pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayuran atau pohon buah-buahan, melakukan penanaman tanaman unggul lokal, penggunaan pupuk organik atau kompos, serta memprioritaskan tanaman umur panjang dan tanaman musiman. 3. Pengendalian penyakit terkait iklim. Kita harus membiasakan diri untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menyediakan tempat sampah di sekitar kita, dan juga menjaga ketersediaan air bersih untuk dikonsumsi. Demikian adalah beberapa upaya dalam rangka melakukan mitigasi dan adaptasi terkait dengan perubahan iklim. Sejauh ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pemerintah Provinsi Maluku selalu mendorong untuk membentuk kelompok-kelompok iklim sampai pada tingkat kabupaten kota. Dan sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, telah terbentuk 17 kampung iklim di Provinsi Maluku dengan berbagai kategori apresiasi atau penghargaan atas kegiatan mitigasi dan adaptasi yang dilakukan. Berikut adalah penerima penghargaan Proklim tahun 2021 di Provinsi Maluku. Negeri Rutong, Kota Ambon, sebagai penerima trofi Proklim utama. Negeri Amahusu, Kota Ambon, sebagai penerima trofi Proklim utama. RW 04 Kelurahan Batu Gajah Kota Ambon, sebagai penerima sertifikat Proklim utama. Negeri Soya, Kota Ambon, sebagai penerima sertifikat Proklim utama. Negeri Naku, Kota Ambon, sebagai penerima sertifikat Proklim utama.
Negeri Hukurila, Kota Ambon, sebagai penerima sertifikat Proklim Utama. RW 09 Negeri Pasau, Kota Ambon, sebagai penerima sertifikat Proklim Utama. RW 01 Desa Negeri Lama, Kota Ambon, sebagai penerima sertifikat Proklim Utama. Negeri Hatiwi Besar, Kota Ambon, sebagai penerima sertifikat Proklim Utama. Kelurahan Waihawong, Kota Ambon, sebagai penerima sertifikat Proklim Madya. Negeri Yamahu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai penerima sertifikat Proklim Utama. Negeri Hulaliu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai penerima sertifikat Proklim Utama. Dusun Pulau Osi, Desa Eti, Kabupaten Seram bagian Barat, sebagai penerima sertifikat Proklim Utama. RW 01 Desa Waimital, Kabupaten Seram bagian Barat, sebagai penerima sertifikat Proklim Utama. Persyaratan satu lokasi untuk ditetapkan menjadi lokasi Proklim, yaitu Proklim menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat, di mana semua kegiatan yang berkaitan dengan Proklim dilaksanakan oleh masyarakat beserta kelembagaannya, baik itu dalam memobilisasi dan mengelola sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di desa, kelurahan, dusun, ataupun RW, untuk memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Prinsip pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Proklim adalah berbasis masyarakat, berbasis sumber daya setempat, dan berkelanjutan. Secara konseptual, suatu kampung iklim terdiri dari masyarakat dan lingkungannya, yang diharapkan memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim yang sedang dan akan terjadi. Guna meningkatkan ketahanan tersebut, maka dibutuhkan upaya-upaya dalam melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, sehingga dampak akibat perubahan iklim itu dapat diminimalisir sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca pada skala tapak. Pengusulan lokasi Proklim dilakukan oleh berbagai pihak yang mempunyai informasi mengenai kegiatan yang dapat mendukung upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, dan telah berjalan dengan baik pada satu lokasi tertentu. Lokasi yang didaftarkan sebagai kampung iklim akan dievaluasi dengan meninjau aspek keragaman aksi mitigasi, adaptasi, serta kelembagaan dan dukungan yang ada di lokasi tersebut. Misalnya untuk aspek kelembagaan, 1. Kelompok yang terbentuk terdiri dari berbagai unsur keterwakilan di dalam desa, misalnya pemuda, PKK, pemerintah desa atau negeri, Kiwang, dan kaum perempuan. 2. Komitmen kelompok dalam melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi di lokasi yang diusulkan. 3. Memilih satu orang ketua yang memiliki integritas dan komitmen yang kuat sebagai motor penggerak kelompok. 4. Kelompok akan dibentuk oleh pemerintah desa atau negeri dan ditetapkan dengan sebuah surat keputusan. 5. Butuh dukungan dari tokoh-tokoh penggerak sebagai agen perubahan untuk keberlanjutan program kampung iklim di lokasi yang telah diusulkan. Dan yang keenam, dukungan anggaran dari pemerintah desa atau negeri melalui ADD
yang perlu dialokasikan sesuai Permendes nomor 16 tahun 2018. Aspek identifikasi. Setelah aspek kelembagaan selesai dan terbentuk kelompok untuk diusulkan sebagai kampung iklim, akan dilakukan identifikasi langsung di lokasi terlebih dahulu oleh tim yang berasal dari KLHK dan DLH Provinsi Maluku untuk melihat kondisi awal kesesuaian lokasi yang diusulkan, apakah memenuhi persyaratan dan kriteria ataukah tidak. Berikutnya, sosialisasi. Sosialisasi Proklim merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan secara terus-menerus, dan pada dasarnya, kegiatan ini terdiri dari penyampaian informasi mengenai substansi perubahan iklim dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum formal pelaksanaan Proklim. Kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan oleh KLHK dan DLH Provinsi Maluku ataupun kabupaten kota setempat. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat dapat memahami pentingnya kegiatan Proklim dan diharapkan semakin banyak lokasi yang melakukan aksi serupa di tingkat tapak. Selanjutnya adalah validasi. Proses pendaftaran lokasi Proklim yang telah diusulkan sebelumnya pada Sistem Registrasi Nasional atau SRN, di mana semua data terkait kegiatan mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh kelompok iklim akan diinput ke dalam sistem, kemudian akan dilakukan scoring sesuai kondisi real di lapangan. Dan yang terakhir adalah verifikasi. Berdasarkan hasil validasi tersebut, selanjutnya dilakukan proses verifikasi di lapangan. Verifikasi merupakan proses pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen pengusulan lokasi Proklim dengan kondisi existing di lapangan. Tahapan verifikasi akan dilakukan oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan hasil verifikasi akan dibahas di tingkat eselon 1 dan 2 di lingkup kementerian. Tujuan dari verifikasi sendiri adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen pengusulan, dan pengecekan segala bentuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta mencatat dan melaporkan pengamatan di lapangan, baik secara kualitas maupun kuantitas. 2. Mengidentifikasi kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang ditemukan di lapangan dan yang belum masuk ke dalam lembar pengusulan agar dapat dilengkapi. 3. Mengidentifikasi potensi lokal untuk memberikan rekomendasi pengembangan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kemudian, hasil validasi akhir akan menentukan skor sebagai besaran pengelompokan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan penghargaan sesuai dengan scoring yang dilakukan. Penghargaan Proklim sendiri dibagi menjadi 4 kelas berbeda sesuai skor yang didapat, yaitu Proklim Pratama, Proklim Madya, Proklim Utama, dan Proklim Lestari. Namun untuk mencapai penghargaan Proklim Lestari, suatu lokasi Proklim disyaratkan untuk mendapatkan trofi Proklim Utama terlebih dahulu dan telah berhasil mereplikasi kegiatan mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim di beberapa lokasi lain yang ada di sekitarnya. Demikian pemaparan kami mengenai program Kampung Iklim yang telah dilaksanakan dan sangat berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya di lokasi Proklim itu sendiri. Ayo kita dukung program Kampung Iklim dengan mulai melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dari lingkungan tempat tinggal kita. Terima kasih.